Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Tristanti, NIM 202410101078 dari Data Mining kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul 6, yakni yang membahas materi praktikum pada pertemuan keempat dan kelima mata kuliah Data Mining, yakni tentang materi Classification Tree. Di dalam modul ini terdapat tugas yang harus kita kerjakan, yakni kita disuruh untuk mengulangi tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, kemudian dataset Pima Indian Diabetes, dan juga dataset breast cancer. Dan kita disuruh untuk menghitung akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testingnya itu 20%, 30%, dan 40%. Jadi di dalam modul ini kita akan mengulangi kode classification tree ini dari baris 1 sampai dengan baris ke-36 ini. Kemudian kita lanjut ke kodenya. Jadi untuk mengerjakan modul ini, kita harus mengimport beberapa modul yang diperlukan, seperti import numpy as np, kemudian import pandas as pd, kemudian from matplotlib, import pplot as plt, kemudian import sklearn, from sklearn import dataset, from sklearn import tree, from sklearn model selection import train test split, kemudian from Skyline matrix import confusion matrix, from Skyline tree import decision tree classifier, kemudian from Skyline matrix import accuracy score, dan kemudian from Skyline datasets import load wine untuk data wine nanti, kemudian from Skyline datasets import load breast cancer untuk data breast cancer. Kemudian kita jalankan kodenya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke data yang pertama, yakni dataset wine. Di dalam dataset wine ini kita menggunakan load wine yang kita tampung dalam variabel dfWine. Kemudian ada pd.dataframe dfWine.data yang kita tampung dalam variabel wine. Kemudian untuk menampilkan fitur name kita menggunakan dfWine sesuai dengan variabel yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Kemudian fitur name. Kemudian untuk menampilkan fitur shape-nya kita menggunakan wine.shape. Kemudian untuk menampilkan datasetnya kita menggunakan wine.head, di mana datasetnya ini akan ditampilkan 5 data teratas, seperti itu. Kita jalankan kodenya, diperoleh hasilnya dalam data wine ini memiliki fitur name, ada alkohol, matic acid, as, alkalinity of as, magnesium, dan lain-lain seperti pada layar ini. Kemudian untuk fitur shape-nya, dia memiliki 178 baris dan 13 kolom. Dan datasetnya seperti ini. Ditampilkan 5 data teratas dari total 178 baris dan juga memiliki 13 kolom, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada when values dengan indeks 0 sampai 13 kita tampung dalam variabel A. Kemudian dfWine.target yang kita tampung dalam variabel B. Kemudian selanjutnya di sini kita melakukan split, di mana dalam split tersebut kita menggunakan test size dengan 3 variasi, yakni ada 0,2 atau 20%, kemudian 0,3 atau 30%, dan 0,4 atau 40%. Di mana masing-masing test size ini dibedakan dalam variabel yang berbeda, yakni khususnya angka di belakang variabel yang berbeda. Seperti untuk test size 0,2 ini kita tampung dalam variabel A tren 1. Kemudian untuk test size 0,3 kita tampung dalam variabel A tren 2. Kemudian untuk test size 0,4 kita tampung dalam A tren 3. Kemudian selanjutnya untuk classification di sini menggunakan variabel classy sama dengan decision tree classifier menggunakan random state 100. Mengapa menggunakan random state 100? Karena supaya data yang telah di-split tadi itu tidak berubah atau datanya tetap. Kemudian di sini menggunakan classy.fit A tren 1, B tren 1.
Kemudian classifit A train 2, B train 2, dan classifit A train 3, B train 3 untuk menampilkan klasifikasi dari 3 tes size yang berbeda dari 20%, 30%, dan 40%. Kemudian di sini kita menggunakan prediksi dengan variabel A pred 1 sama dengan klasi predik A tes 1, kemudian A pred 2 sama dengan klasi predik A tes 2, kemudian A pred 3 sama dengan klasi predik A tes 3. Kemudian selanjutnya kita menampilkan data tes 20% dengan menggunakan A pred 1. Kemudian untuk menampilkan data tes 30% kita menggunakan A pred 2. Kemudian untuk menampilkan data tes 40% kita menggunakan A pred 3. Kemudian selanjutnya kita jalankan kodenya. Nah, di sini kita peroleh data tes dari akurasi 20%, 30%, dan 40% seperti hasil yang tertera ini. Kemudian selanjutnya di sini kita menggunakan triplet tree dari variabel classy, kemudian untuk text representation sama dengan tree export text classy, kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan print text representation. Kemudian kita jalankan kodenya. Maaf, ini jaringannya yang terputus. Nah, kemudian hasilnya kita peroleh seperti ini. Jadi di dalam fitur 12 ini apabila nilainya kurang dari sama dengan 760, maka dia masuk ke fitur 6, di mana dia kurang dari sama dengan 1,27, dia masuk ke fitur 10. Dan apabila masih kurang sama dengan 1, maka dia masuk ke kelas 2. Begitu seterusnya untuk pembacaannya sama, begitupun dengan fitur 10, fitur 6, fitur 0, dan seterusnya. Dan untuk tripletnya kita tampilkan gambarnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menghitung data tesnya. Data tesnya ini kita menggunakan 20%, 30%, dan 40%. Yang pertama kita menampilkan data tes 20%. Data tes 20% ini kita menggunakan variabel A pred 1 sama dengan klasi predik A tes 1. Kemudian kita menampilkan confusion matrix-nya dengan confusion matrix B tes 1 A pred 1. Kemudian untuk menampilkan akurasinya, dia menggunakan akurasi skor B tes 1 A pred 1. Kemudian selanjutnya, untuk menampilkan data tes 30%, dia menggunakan variabel A pred 2, sama dengan klasi predik A tes 2. Kemudian untuk menampilkan confusion matrix-nya, dia menggunakan confusion matrix B tes 2 A pred 2. Kemudian selanjutnya untuk menampilkan akurasinya, dia akurasi skor B tes 2 A pred 2. Kemudian selanjutnya untuk data tes 40%, dia menggunakan variabel A pred 3 sama dengan klasi predik A tes 3. Kemudian print confusion matrix B tes 3 pred 3. Kemudian print akurasi, ini menggunakan variabel akurasi skor B tes 3 pred 3. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini diperoleh dari data tes 20%, 30%, dan 40%. Untuk data tes 20% dengan confusion matrix-nya ini 3 kali 3. Dengan baris pertama ini tidak ada data yang menyimpang. Kemudian pada baris kedua terdapat 4 data yang menyimpang. Kemudian pada baris ketiga juga terdapat 4 data yang menyimpang. Kemudian untuk akurasi pada data tes 20% ini sebesar 0,78 atau sekitar 78%. Kemudian selanjutnya data tes 30% confusion matrix-nya 3 kali 3 dengan baris yang pertama tidak ada data yang menyimpang, kemudian
baris yang kedua ada 4 data yang menyimpang, dan baris yang ketiga ada 5 data yang menyimpang. Dengan data tes 30% memiliki akurasi sebesar 0,83 atau sekitar 83%. Kemudian data tes 40% dengan confusion matrix 3x3, pada baris pertama dia tidak memiliki data yang menyimpang. Kemudian baris yang kedua dia memiliki 5 data yang menyimpang, dan pada baris ketiga dia memiliki 5 data yang menyimpang. Pada data tes 40% ini, dia memiliki akurasi sebesar 0,86 atau sekitar 86%. Kemudian kita lanjut ke data yang kedua, yakni data Pima Indian Diabetes. Jadi di dalam data Pima Indian Diabetes ini kita menggunakan file CSV. Jadi di sini kita menggunakan pd.readcsv dengan nama filenya itu diabetes.csv yang ditampung dalam variabel df diabetes. Jadi file diabetes CSV-nya ini sebelumnya sudah saya upload seperti itu. Kemudian di sini print df diabetes head untuk menampilkan datasetnya. Kemudian untuk melakukan print data shape-nya kita menggunakan df diabetes shape seperti itu. Kemudian kita jalankan kodenya. Nah, di sini ditampilkan dataset dari data Pima Indian Diabetes. Kemudian untuk data shape-nya ini dia memiliki 768 baris dengan 9 kolom. Jadi dari 768 baris ini ditampilkan 5 data teratasnya dengan 9 kolom yang dimiliki oleh data Pima Indian Diabetes seperti itu. Kemudian kita lanjut, di sini ada df diabetes value dari kolom 0 sampai dengan 8 yang ditampung dalam variabel M. Kemudian ada df diabetes value dari indeks 0 sampai indeks 8 ditampung dalam variabel N. Kemudian di sini selanjutnya kita akan melakukan split, di mana di sini ada 3 test size yang berbeda, yakni 0,2 atau 20%, 0,3 atau 30%, dan 0,4 atau 40% yang dibedakan dalam variabel dengan angka yang berbeda di belakangnya. Seperti test size 0,2 ini ditampung dalam variabel mtrend1, kemudian untuk test size 0,3 itu ditampung dalam variabel mtrend2. Kemudian untuk tes size 0,4 ditampung dalam variabel mtrend3. Selanjutnya di sini kita melakukan klasifikasi dengan menggunakan variabel classy sama dengan decision tree classifier menggunakan random state 100 supaya data yang telah di-split tersebut tidak berubah atau datanya tetap. Kemudian di sini menggunakan classifit mtrend1, ntrend1, kemudian classifit mtrend2, ntrend2, kemudian classifit mtrend3, ntrend3, kemudian selanjutnya kita melakukan prediksi dengan mpredik1 sama dengan classif predik mtest1, kemudian mpredik2 sama dengan classif predik mtest2. Kemudian selanjutnya mpredik 3 sama dengan classif predik mtest 3, seperti itu. Kemudian untuk menampilkan data tesnya dari 20%, 30%, dan 40%, kita menggunakan pemanggilan variabel mpredik 1 untuk 20%, kemudian mpredik 2 untuk 30%, dan mpredik 3 untuk 40%. Kemudian kita jalankan kodenya. Nah, dalam data Pima Indian Diabetes ini diperoleh data tesnya seperti ini, di mana yang pertama ini merupakan data tes 20%, yang kedua ini data tes 30%, dan yang ketiga ini merupakan data tes 40%, seperti itu. Kita lanjut ke triple tree classy dari variabel classy sebelumnya. Kemudian kita menggunakan test rep atau representation itu dengan sama dengan tree export text class. Kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan print text rep seperti itu. Kita jalankan kodenya. Diperoleh hasilnya seperti ini. Nah,
Untuk fitur 1, apabila kurang dari sama dengan 127,50, maka dia masuk ke fitur 7. Apabila kurang dari 32,50, dia masuk ke fitur 6. Dan apabila kurang dari sama dengan 6,50, dia masuk ke fitur 5. Apabila dia kurang dari sama dengan 30,95, dia masuk ke kelas 0. Dan begitu seterusnya cara membaca dengan cara yang sama. Kemudian diperoleh gambarnya itu seperti ini dari triplotnya. Untuk data Indian diabetes. Kemudian selanjutnya di sini kita melakukan akurasi data dari data Bima Indian Diabetes. Untuk pertama, yakni data tes 20%. Untuk data tes 20% ini, kita menggunakan MPRED 1 sama dengan Classy Predict MT1. Kemudian, untuk menampilkan confusion matrix-nya, kita menggunakan confusion matrix MT1, MPRED 1. Kemudian, untuk akurasinya, menggunakan akurasi skor MT1, MPRED 1. Seperti itu. Kemudian, untuk data tes 30%, dia menggunakan MPRED 2 sama dengan Classy Predict MTest 2. Kemudian untuk confusion matrix-nya menggunakan confusion matrix MTest 2 MPRED 2 itu. Kemudian selanjutnya untuk print akurasinya akurasi skor MTest 2 MPRED 2 seperti itu. Kemudian untuk menampilkan data tes 40%, ini ada MPRED 3 sama dengan Classy Predict MTest 3. Kemudian untuk menampilkan confusion matrix-nya menggunakan confusion matrix MTest 3 MPRED 3. Dan untuk print akurasinya menggunakan akurasi skor MTest 3 MPRED 3. Seperti itu. Kita jalankan kodenya. Hasilnya diperoleh dari data tes 20% dengan confusion matrix 2x2. Ini ada 76, 25, 22, 31. Jadi di sini ada data yang menyimpang pada baris pertama dan baris kedua juga ada data yang menyimpang. Dengan akurasinya itu sebesar 0,69 atau sekitar 69%. Kemudian untuk data tes 30% dengan confusion matrix 2x2 pada baris 1 terdapat data yang menyimpang, kemudian baris yang kedua juga terdapat data yang menyimpang. Dengan akurasinya itu sebesar 0,7 atau sekitar 70%. Kemudian untuk data tes yang 40% dengan confusion matrix 2x2 pada baris pertama terdapat data yang menyimpang, kemudian baris yang kedua juga terdapat data yang menyimpang. Untuk akurasinya yakni 0,72 atau sekitar 72%. Kemudian kita lanjut ke data breast cancer. Untuk data breast cancer ini kita menggunakan load breast cancer yang ditampung dalam variabel df breast cancer. Kemudian ada variabel breast cancer sama dengan pd.dataframe df breast cancer.data. Kemudian untuk menampilkan fitur name menggunakan df breast cancer fitur name, kemudian untuk fitur shape-nya menggunakan breast cancer shape, dan untuk menampilkan datasetnya yakni dengan breast cancer.head, di mana dia akan menampilkan 5 data teratas. Kemudian kita jalankan kodenya, diperoleh data breast cancer dengan fitur name, min radius, min texture, min perimeter, min area, dan seterusnya. Seperti ini. Kemudian fitur shape-nya ini dia memiliki 569 baris dengan 30 kolom. Dan datasetnya ini yang ditampilkan 5 data teratas atau 5 baris teratas dari 569 baris dengan 30 kolom ini. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada breast cancer value dari indeks ke-0 sampai indeks ke-30 yang kita tampung dalam variabel X.
Kemudian ada df breast cancer target yang kita tampung dalam variabel y. Kemudian di sini kita melakukan split, di mana dengan tesesnya 3 ses yang berbeda dari 0,2 atau 20%, 0,3 atau 30%, dan 0,4 atau 40% yang ditampung dalam variabel dengan angka yang berbeda. Seperti tes 0,2 kita tampung dalam variabel x-trend 1, kemudian tes size 0,3 kita tampung dalam variabel x-trend 2, kemudian tes size 0,4 kita tampung dalam x-trend 3, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita melakukan klasifikasi. Di sini ada variabel classy sama dengan decision tree classifier menggunakan random state 100 dengan classifit x trend 1, y trend 1, kemudian classifit x trend 2, y trend 2, kemudian classifit x trend 3, y trend 3, seperti itu. Kemudian untuk prediksinya kita menggunakan x predict 1 sama dengan klasi predik x tes 1, kemudian X-pred 2, klasi predik X tes 2, kemudian X-pred 3, klasi predik X tes 3. Kemudian untuk menampilkan data tes dari 20%, 30%, dan 40%, kita menggunakan X-pred 1 untuk data tes 20%, kemudian X-pred 2 untuk data tes 30%, dan X-pred 3 untuk data 40%. Seperti itu. Kemudian kita jalankan kodenya. Di sini diperoleh hasilnya. Yang pertama ini merupakan data tes dari breast cancer dengan 20%. Kemudian yang kedua ini merupakan data tes 30%. Dan kemudian yang ketiga ini merupakan data tes 40%. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Di sini ada triple tree classy dengan text wrap sama dengan tree export text classes. Kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan print text wrap. Kemudian kita jalankan kodenya. Nah, di sini diperoleh dari fitur 27 ini apabila kurang dari sama dengan 0,14 dia masuk ke fitur 13. Apabila kurang dari sama dengan 36,47 dia masuk ke fitur 27. Apabila kurang dari 0,13 dia masuk ke fitur 21, kurang dari sama dengan 33,10 dia masuk ke kelas 1. Dan begitu pula seterusnya cara membaca dengan cara yang sama. Kemudian untuk tripodnya ini kita dapatkan gambarnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke akurasi pada data breast cancer. Pada data tes 20%, di sini kita menggunakan X-pred 1 sama dengan klasi predik X tes 1. Kemudian untuk menampilkan confusion matrix-nya, di sini menggunakan confusion matrix Y tes 1, X-pred 1. Kemudian untuk menampilkan akurasinya, menggunakan akurasi score Y tes 1, X-pred 1. Kemudian untuk data tes 30%, yakni ada X-pred 2 sama dengan klasi predik X tes 2. Kemudian untuk confusion matrix-nya dipanggil dengan confusion matrix Y tes 2, X-pred 2. Kemudian untuk akurasinya, yakni akurasi skor Y tes 2, X-pred 2. Kemudian untuk data tes 40%, dia menggunakan variabel X-pred 3 sama dengan klasi predik X tes 3. Kemudian dia menampilkan confusion matrix dengan confusion matrix Y tes 3, X-pred 3. Kemudian untuk akurasinya, dia akurasi skor menggunakan Y tes 3 dan X-pred 3. Kita jalankan kodenya. Nah, di sini hasilnya diperoleh bahwa data tes 20% dengan confusion matrix 2x2, yakni pada baris pertama ada data yang menyimpang, kemudian pada baris kedua ada data yang menyimpang, dengan akurasinya itu 0,92 atau sekitar 92%.
Kemudian untuk data tes 30% dengan confusion matrix 2 kali 2, pada baris pertama ada data yang menyimpang, kemudian pada baris kedua ada data yang menyimpang, dan dengan akurasinya itu 0,92 atau 92%. Kemudian untuk data tes yang 40%, confusion matrix-nya 2 kali 2, pada baris yang pertama ada data yang menyimpang, dan baris kedua ada data yang menyimpang. Akurasinya dalam data tes 40% ini sebesar 0,92 atau sekitar 92%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.